Ini adalah bom atom fisi. Di dalamnya ada bahan-bahan yang dipakai buat bisa meledakkan. Beratnya 10.000 pound. Silahkan dibaca. Model atom Thomson. Percobaan Rutherford mendefinisikan beberapa hal. Model atom Thomson. Ada cahaya yang berpendar pada kaca. Minyak yang bermuatan negatif disemprotkan ke dalam ruang dalam medan listrik, keping atas positif, keping bawah negatif. Muatan itu banyak kejadian bisa ke bawah karena gravitasi lebih besar, ada yang ke atas karena gaya kolom medan listrik lebih besar, atau diam. Dalam kondisi diam berarti terdapat kesetimbangan antara gaya kolom dengan berat. Ini adalah percobaan yang sama tetes minyak milikan. Dalam percobaan, minyak disemprotkan ke dalam ruang dalam medan listrik, kemudian disinari dengan sinar X, dilihat dengan mikroskop. Dalam kondisi tertentu minyak jatuh, tetapi waktu tegangannya ditambah, ternyata minyak yang bermuatan negatif bergerak ke atas, ada yang diam. Yang kita tinjau adalah yang diam. Terjadi keseimbangan antara gaya kolom dan gaya berat, dan didapat nilai muatan elektronnya minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Dan masanya 9,1 kali 10 pangkat min 28 gram. Ini adalah massa sebuah elektron. Ada dua kesimpulan. Ini model atom Rutherford dalam percobaannya.
Dia menggunakan pemancar partikel alfa, kemudian layarnya lempeng emas tipis dan layar. Kita lihat percobaannya. Partikel alfa masuk, menabrak ke lempeng emas dan sampai di layar. Ternyata di layar tidak hanya di belakang emas, tetapi bisa dalam arah radial. Partikel alfa ada yang diteruskan, ada yang mantul, ada yang berbelok. Kita lihat lebih besar lagi. Yang ini adalah lempeng emas. Ini partikel alfa. Kalau mengenai inti mantul, terjadi tumbukan. Ini juga sama, lintasan partikel alfa bisa ke segala arah karena menabrak inti atau dibelokkan. Ini hasil pengamatan data sebagai berikut. Silahkan dibaca. Model atom Rutherford. Kegagalan model atom Rutherford. Spektrum atom. Setiap atom ini grafik spektrum emisinya. Atau absorpsi. Setiap atom menyerap gelombang dengan panjang gelombang tertentu. Ternyata antara yang diserap dengan yang dipancarkan sama. Maka diperlukan model atom yang dapat menjelaskan kestabilan atom dan adanya garis-garis spektrum. Maka digunakanlah atom hidrogen. Orang yang mempelajari pertama kali adalah Balmer. Dia mempelajari cahaya tampak, dan Balmer merumuskan sebagai berikut.
Ini adalah deret Balmer. Perlu diperhatikan N-nya mulai dari 3 karena Balmer ini mempelajari cahaya tampak. Orang lain yang mempelajari deret Lyman ultraviolet, deret Paschen inframerah, deret Bracket inframerah kedua, deret Fun inframerah ketiga. Jadi kalau mau diurutkan, pertama Lyman, bisa kita lihat gambar di kanan juga, Lyman series, kemudian habis Lyman Balmer series, kemudian Paschen series, Bracket series, dan Fun series. Perlu dilihat setiap deret spektrum mempunyai N yang spesifik. Lyman ini orang pertama, maka N-nya mulai kedua. Balmer ini orang kedua, maka E-nya mulai 3. Paschen ini orang ketiga, maka E-nya mulai 4. Bracket itu nomor 4, maka E-nya mulai 5. Fun itu urut nomor 5, maka E-nya mulai 6, dan seterusnya. Asumsi dasar Bohr silahkan dibaca. Persamaan energi tiap elektron. Ini adalah jari-jari elektron. Rumusnya sudah tertentu. Jari-jari orbit stasioner. R sama dengan N kuadrat A0. A0 nya 0,528 angstrom. Angstrom itu sama dengan 10 kali minus 10 meter. Maka kita dapatkan deret ada 5. Ini adalah contoh atom hidrogen. Kita lihat pilihan eksitasi energi fotonnya. Ada 10,2, 12,1, 12,8. Ini adalah energi untuk mengeksitasi atau elektronnya berpindah ke kulit yang lebih luar. Elektron bila mendapat energi bisa berpindah kulit, tetapi punya kecenderungan untuk kembali ke keadaan dasar atau kondisi semula. Kita bisa lihat energi yang bisa dipakai buat memindahkan elektron atau mengeksitasi elektron. Bila tidak bisa, maka tidak ada elektron yang berpindah. Kecenderungan yang kedua, setelah berpindah dia akan kembali secara spontan. Ini adalah energi yang tidak bisa dipakai buat memindahkan elektron dari satu kulit ke kulit yang lain atau lintasan satu ke lintasan yang lain. Jadi 3 elektron volt, 7 elektron volt, tidak ada
yang terpakai. Elektron pada kulit pertama dia bisa berpindah ke kulit lain kalau mendapatkan energi dan kembali ke tempat semula. Bila elektron keluar namanya eksitasi, kalau kembali namanya deeksitasi. Kalau sampai jauh tak berhingga dari kulit tertentu namanya ionisasi. Ini model atom Bohr lain. Elektron pada kulit tertentu K, L, M, N. K sama dengan 1, L sama dengan 2, dan seterusnya. Bagaimana dengan matahari? Dicari elektron yang hanya gelombang radiasi hidrogen, rumus Balmer, kemudian jadi orbit ion elektron tunggal, dan energi orbit ion elektron tunggal. Percobaan Frank dan Hertz. Bagaimana untuk atom selain hidrogen? Untuk ion-ion yang memiliki satu elektron seperti hidrogen, misalnya helium plus atau Li2+, akan memenuhi nilai energi elektron yang sesuai dengan teori Bohr dan dipengaruhi kuadrat nomor atomnya. Persamaannya menjadi seperti di bawah ini, dan contohnya silahkan dilihat. Ini laser, aplikasi yang digunakan dari teori atom. Ada penyerapan energi cahaya atau foton, dan ada emisi spontan. Kita lihat animasinya. Ini emisi spontan. Ini sudah mulai ke arah laser, masuknya penyerapannya 1, keluarnya 2. Ini yang karena ada rangsangan atau simultan. Maka ada energi besar yang bisa dihasilkan untuk bisa keluar.
penggunaan laser untuk memperbaiki retina.